Shalom semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 program studi pendidikan IPS. Saya Junifer Vanessa Pangkei, bersama rekan-rekan saya ada Artati Sihotang, Deborah Stefani, dan Nathan Fajar Sanjaya. Melalui video ini, kita akan sama-sama melihat sekaligus belajar tentang budidaya tanaman sawi dengan menggunakan metode hidroponik. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Hidroponik merupakan teknik menumbuhkan tanaman tanpa menggunakan tanah sebagai media yang ditambahkan larutan nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dengan kata lain, metode budaya tanaman ini mudah dijangkau serta memiliki instalasi teknologi yang relatif sederhana. Hidroponik sendiri masuk dan berkembang di Indonesia sekitar tahun 1980-an oleh Bob Sadino. Jadi dia pertama kali memperkenalkan cara tanam hidroponik kepada masyarakat, dan ini tertera di dalam koran Tempo pada tahun 1984. Sehingga memang dalam proses perkembangannya, budidaya tanaman hidroponik ini telah diketahui dan semakin diminati oleh masyarakat. Sama halnya dengan kami selaku mahasiswa, kami juga diberikan tanggung jawab untuk mencoba melakukan sebuah mini riset terhadap tanaman sawi dengan menggunakan metode hidroponik. Hal ini juga mengacu pada Mazmur 104 ayat 14, di mana dikatakan bahwa engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Di mana kami merefleksikan bahwa Allah telah menyediakan segala sesuatu untuk kita usahakan. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab kami untuk terus berusaha mengupayakan apa yang telah Tuhan sediakan demi kelangsungan hidup kami, dan terlebih untuk memuliakan Dia yang adalah pencipta dan pemilik seluruh alam semesta ini. Tujuan dari observasi dan pengamatan yang kami lakukan ini adalah untuk melihat pertumbuhan tanaman yang dalam hal ini adalah tanaman sawi. Kami juga ingin mengetahui perkembangan budidaya tanaman sawi ini dengan metode hidroponik. Nah, setelah kami mengetahui pertumbuhan dan perkembangannya yang berlangsung selama kurang lebih 3 minggu, kami juga akan mengevaluasi setiap proses tumbuh kembang tanaman sawi maupun kendala-kendala yang kami hadapi selama melakukan budidaya tanaman hidroponik ini. Dengan demikian, kami dapat menarik sebuah kesimpulan dari observasi dan pengamatan atau mini riset yang kami lakukan ini, apakah berhasil atau tidak, tapi yang terpenting apakah itu bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya kita masuk pada teori pertumbuhan. Ada 4 teori pertumbuhan yang harus diperhatikan. Yang pertama iklim, kedua kondisi cuaca, ketiga penanaman, dan 4 pengendalian hama. Yuk kita lihat satu persatu. Masuk pada yang poin pertama, iklim. Menurut Arifin 2019, iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah tertentu yang berlangsung dalam kurun waktu yang panjang, yaitu sekurang-kurangnya 25 atau 30 tahun. Selain itu, kondisi iklim dicirikan oleh unsur-unsur atau komponen-komponen antara lain suhu, angin, kelembapan, penguapan curah hujan, serta lama atau intensitas penyinaran matahari. Menurut Eksa Putra dan kawan-kawan pada tahun 2013. Nah, dapat disimpulkan bahwa iklim ini berpengaruh besar bagi pertumbuhan tanaman, termasuk sawi caisim dengan metode hidroponik. Selama penanaman sawi caisim dengan metode hidroponik, iklim yang terjadi pada daerah atau lokasi penanaman seringnya berada pada suhu yang cukup rendah karena intensitas curah hujan sangat tinggi dan tingkat kelembapan juga ditemukan cukup tinggi. Iklim ini berpengaruh pada pertumbuhan sawi ketika berada pada masa penyemaian hingga perawatan. Namun beruntungnya iklim tidak begitu drastis sehingga tanaman masih dapat bertumbuh normal dan perkembangannya dapat dipantau dari hari ke hari. Nah, berikutnya poin kedua yaitu kondisi cuaca. Umumnya, masyarakat awam seringkali keliru akan perbedaan iklim dan cuaca, padahal terdapat satu perbedaan yang cukup signifikan dari kedua hal ini. Berdasarkan penjelasan dari situs resmi BMKG, istilah cuaca menunjukkan pada kondisi atmosfer sesaat, yakni dalam rentang waktu, menit, jam, hingga hari dari suatu tempat tertentu, menurut Krisnawati 2020. Nah, berangkat dari definisi inilah dapat disimpulkan bahwa kondisi cuaca merupakan indikator yang paling dapat dipantau karena rentan waktunya yang sangat singkat.
Sekalipun demikian, kondisi cuaca sangat mempengaruhi iklim pada suatu daerah dengan rentan waktu yang lebih panjang. Sebelumnya saya telah mengatakan bahwa iklim pada saat penanaman sawi caisim hidroponik ini terjadi dengan intensitas curah hujan yang tinggi. Namun kondisi cuaca di daerah penanaman saat itu sering cerah dengan kondisi yang cukup hangat dari penyinaran matahari secara langsung. Nah, kondisi cuaca atau intensitas rentang waktu yang singkat ini cukup berubah dari waktu ke waktu. Tentunya perubahan kondisi cuaca ini menjadi tantangan dalam penanaman sawi hidroponik ini. Sebisa mungkin pengamatan tanaman terhadap kondisi cuaca dilakukan dengan sigap dan tanggap apabila cuaca sedang berubah. Kemudian yang ketiga adalah penanaman. Menanam sawi hidroponik merupakan salah satu pilihan yang tepat bagi pemula karena sangat mudah dan sederhana. Dengan metode hidroponik, sawi dapat ditanam hanya dengan lahan yang minim, namun hasil tanaman yang tetap berkualitas. Selain bermanfaat karena menghemat tempat yang minim, hidroponik juga dapat membantu mengurangi limbah rumah tangga. Menurut Alfian 2015, sampah plastik atau barang bekas lainnya ternyata dapat dimanfaatkan sebagai media tanam hidroponik. Nah, ada banyak cara dalam menanam sawi hidroponik. Salah satunya dengan metode wick system. Wick system adalah metode hidroponik statis yang mengandalkan prinsip kapilaritas air menggunakan media perantara. Menurut Tinton DP 2015, wick system juga merupakan salah satu solusi hidroponik yang paling tepat dan paling sederhana dalam menanam sawi. Nah, perlu diketahui bahwa dalam proses penanaman ada 4 hal penting atau 4 cara yang harus diperhatikan. Pertama adalah persiapan, yang kedua adalah penyemaian, ketiga adalah pemindahan, yang keempat adalah perawatan. Kemudian setelah perawatan dapat diperhatikan dengan baik, maka kita dapat melakukan waktu panen. Poin terakhir adalah pengendalian hama dan penyakit. Nah, pengendalian hama dan penyakit ini dapat dilakukan sejak awal penanaman, seperti mempersiapkan media yang minim dari gangguan hama ataupun penyakit. Hal ini dapat dilihat dari pemilihan spons sebagai media tempat benih atau bibit sawi untuk diletakkan. Nah, pemilihan spons ini didasarkan atas keunggulan yang dapat mencegah munculnya penyakit dari jamur yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Dikutip dari Susilawati 2019, keunggulan spons sebagai media tanam hidroponik adalah mampu menyerap air dan menahan resapan air yang cukup tinggi sampai waktu 2 minggu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa spons memiliki kekebalan terhadap jamur yang beresiko dapat merusak tanaman. Selain itu, pengendalian hama seperti tikus dan ayam dapat dilakukan dengan memindahkan wadah tanam yang portable ke daerah atau tempat yang sulit dijangkau seperti di atas genteng. Nah, selanjutnya kita akan melihat proses perjalanan budidaya sawi caisim hidroponik ala kelompok 2 berikut ini. Yang pertama adalah tahap penyemaian. Alat bahan yang diperlukan kurang lebih adalah yang pertama ada bibit sawi, spons, air, bawang, spidol, gunting, penggaris, telenan, dan pisau. Selanjutnya, untuk menyemai bibit sawi, kita perlu menyiapkan bibitnya terlebih dahulu, lalu alat-alat seperti gunting, mangkok untuk meletakkan bibit sawi, dan juga telenan, pisau, serta bawang. Nah, kita perlu memotong-motong bawang, lalu masukkan ke dalam mangkok. Hal ini ditujukan agar pecah benih dapat cepat terjadi. Lalu kemudian kita potong-potong bawang dan tuangkan air sedikit dan kita rendam bibit sawi kurang lebih 30 menit. Nah, sembari kita menunggu waktu 30 menit berlangsung, kita akan membuat media semai dari spons kurang lebih ukuran 2x2 cm dan dibuat secukupnya. Di sini kami akan membuat kurang lebih 40 spons karena kami memiliki bibit sebanyak kurang lebih 40 spons. Setelah itu, setelah kita memotong spons berukuran 2x2 cm, kita akan mencuci spons tersebut dan memastikan agar spons tersebut dapat menyerap air. Setelah spons direndam, selanjutnya kita akan melubangi bagian spons dengan lidi dan memasukkan bibit sawi ke dalamnya. Hal ini ditujukan agar spons ini dapat menjadi media pengganti tanam yang lebih efisien dan terjangkau. Setelah itu, kita akan menyimpan benih bibit yang sudah kita semai di dalam spons selama kurang lebih 36 jam atau 2 malam 1 hari. Sembari kita menunggu 36 jam berlalu,
kita akan mencari bahan-bahan yang digunakan untuk menjadi media tanam nantinya ketika sawi sudah bisa dipindahkan. Nah, kita perlu mencari botol bekas, gelas bekas secukupnya. Kemudian kita cuci dan kita lubangi serta masukkan gelas ke dalam botol. Lalu jangan lupa juga berikan kain flanel. Dalam hal ini kami hanya memberikan kain karpet karena untuk meminimalisir pengeluaran. Pembuatan botol ini kita lakukan dengan jumlah sebanyak bibit semai yang sudah kita sediakan. Dalam hal ini kami akan membuat 40 botol. Kemudian kita akan melihat kembali tanaman bibit sawi yang telah 2 hari tidak terkena sinar matahari. Dan seperti inilah hasil dari dokumentasi hari kedua dari bibit sawi kami. Hari ketiga, bibit sawi sudah mulai tumbuh. Dan banyak dari bibit sawi kami ini yang sudah berkembang. Nah, pada hari ketiga ini, tepat pula sudah 36 jam tanpa terkena sinar matahari. Oleh sebab itu, sudah saatnya tanaman bibit sawi ini untuk terkena sinar matahari. Tapi sebelum itu, perlu memberikan cairan nutrisi kepada tanaman sawi agar dapat bertumbuh dengan maksimal. Nah, berikut adalah proses pembuatan dari larutan yang kami gunakan, yaitu AB Mix. Kemudian setelah diberi larutan, maka tanaman akan kami jemur di atas genteng. Dan berikut merupakan hasil dokumentasi tanaman sawi kami di hari keempat. Dan ini hari kelima. Nah, di hari kelima ternyata banyak dari tanaman sawi kami yang dimakan tikus. Namun kami telah menanam kembali dan masih dalam tahap semai. Ini merupakan hari ke-6, hari ke-7, hari ke-8. Di hari ke-8 sudah dapat kita lihat bahwa ada pertumbuhan dari tanaman semai susulan yang telah kami tanam 3 hari yang lalu. Ini hari ke-9, hari ke-10, hari 11, hari ke-12. Nah, di hari ke-12 ini, tanaman semai kami sudah harus pindah tanam ke media tanam. Media tanam yang telah kita buat minggu lalu sudah saatnya digunakan, yakni dari media semai dipindah ke media tanam. Dalam perjalanannya, banyak sekali tantangan yang kami hadapi. Tantangan di sini tentunya dalam menjaga agar tanaman sawi kami tetap hidup. Yang pertama, jika tanaman kami letakkan dalam rumah, tantangan terbesar adalah dimakan oleh tikus. Namun, jika tanaman kami letakkan di luar, maka tentunya juga akan semakin membuat peluang tanaman kami mati lebih besar. Nah, di sini saya berinisiatif untuk membuat tempat tanaman dari paralon bekas, lalu menggantungnya dan jadilah seperti ini. Berikut adalah dokumentasi dari tanaman sawi kami yang sudah pindah tanam. Ini hari ke-13, hari ke-14, hari ke-15, hari ke-16, hari ke-17, hari ke-18, hari ke-19. Ya, di hari ke-19, tanaman kami banyak menunjukkan perubahan. Dimulai dari daun yang menguning dan mengeriput, sehingga banyak dari tanaman kami yang berkurang. Ini hari ke-20, hari ke-21, tanaman semakin banyak yang mengeriput. Hari ke-22, hari ke-23, di sini bibit susulan yang sudah ditanam beberapa hari yang lalu juga sudah mulai tumbuh. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi agar ketika semua bibit sawi mati, masih ada penggantinya. Hari ke-24, tanaman sawi benar-benar mati dan mengering. Hari ke-25, akhirnya di hari ke-26, banyak dari tanaman sawi yang mati, bahkan dimakan tikus. Sehingga di hari ke-27, kami memutuskan untuk menanam benih lagi, dan ini merupakan 2 hari setelah benih kami simpan di tempat yang gelap. Dan gambar yang tengah merupakan sisa dari tanaman sawi yang masih hidup hingga saat ini. Namun karena waktu diperpanjang hingga 1 minggu ke depan, kami memutuskan untuk mencoba menanam kangkung. Dan ini merupakan proses penyewaian kangkung yang telah kami lakukan. Dan ini merupakan dokumentasi dari penanaman hidroponik kangkung kami. Hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga, hari yang keempat, hari yang kelima, hari yang keenam, dan hari yang ketujuh. Di hari yang ketujuh ini, kami telah mengganti ulang air rendaman dengan air nutrisi. Demikianlah perjalanan dari hidroponik sawi kami hingga akhirnya kami mencoba menanam kangkung.
Nah, cukup pelik ya perjalanan budidaya sawi caisim hidroponik ala kelompok 2. Setelah kami menganalisis proses penanaman yang telah kelompok kami lakukan, kami menyadari bahwa kami telah melakukan beberapa kesalahan selama proses penanaman. Yang pertama yaitu kami masih kurang memerhatikan situasi dan kondisi di lingkungan sekitar, sehingga tanaman yang kami tanam ini cenderung mudah dijangkau oleh ayam dan tikus sehingga menjadi makanan mereka. Lalu yang kedua, masih kurang fokus untuk memberikan cahaya matahari yang cukup pada tanaman. Seharusnya tanaman ini memang mendapatkan cahaya matahari yang cukup, namun karena beberapa kali kelalaian kami sehingga kami lupa menaruh tanaman di bawah sinar cahaya matahari, dan juga memang kondisi cuaca yang kurang mumpuni juga karena sering hujan atau mendung. Lalu yang ketiga, terlalu sering memberikan cairan nutrisi. Anggapan kami untuk memberikan cairan nutrisi dengan sering adalah agar tanaman dapat tumbuh dengan cepat. Namun seharusnya hanya 2 kali seminggu. Namun terlepas dari kesalahan yang telah kami evaluasi barusan, kami tetap merekomendasikan untuk masyarakat agar tetap dapat melakukan penanaman sawi caisim ini secara hidroponik, karena baik proses maupun alat dan bahannya sangat mudah untuk ditemukan dan terjangkau juga bagi pemula. Nah, dari kelompok kami sendiri, kami hanya mengeluarkan dana untuk membeli alat dan bahan itu sebesar 37.000, yaitu untuk membeli bibit sawi yang seharga 12.000 dan AB mix yang seharga 25.000. Sedangkan untuk alat dan bahan yang lainnya seperti bawang merah, air, wadah semai, gunting, spons bekas dan botol bekas dapat kami dengan mudah temukan di lingkungan sekitar kami, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkan barang-barang ini. Kami juga telah mengobservasi harga penjualan sayur sawi caisim ini di beberapa e-commerce seperti Tokopedia. Di e-commerce ini, harga sawi caisim per 250 gram rata-ratanya itu adalah 4.500. Nah, dengan prediksi ini, kelompok kami juga dapat memprediksi keuntungan yang akan masyarakat dapatkan apabila melakukan penanaman sawi caisim ini secara hidroponik. Nah, berikut ini merupakan tabel dari prediksi keuntungan yang telah kami perkirakan. Dengan modal 80.000 hingga 100.000, kita dapat menghasilkan jumlah sayur kira-kira 20 kilo atau 20.000 gram. Dengan harga per 250 gramnya itu ialah 4.500. Nah, jika kita kalikan, maka kita akan mendapatkan pendapatan kotornya itu sekitar 360.000. Nah, dikurang dengan modal tadi, maka keuntungan yang akan kita dapatkan adalah sebesar 260.000 hingga 300.000. Nah, cukup menguntungkan juga kan untuk para pemula dalam melakukan proses penanaman sawi caisim ini. Di samping untuk menambah kegiatan saat di rumah saja, proses penanaman sawi caisim ini juga dapat memiliki nilai ekonomisnya. Kami bersyukur karena diberikan kesempatan untuk belajar bersama sekalipun dalam keterbatasan yang kami miliki. Banyak hal yang terjadi dalam proses menanam sawi ini. Dari semuanya itu, kami belajar banyak hal mengenai bagaimana metode hidroponik ini dipakai dalam proses penanaman. Mungkin ada banyak metode dalam proses menanam, tapi setidaknya kami telah belajar dan mengetahui salah satu teknik yang juga banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Semoga video ini bisa mengedukasi teman-teman dan ada hal-hal positif yang bisa teman-teman pelajari. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.